best of me now, best of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk sahabat-sahabat SBC. Semoga kita selalu semoga kita dalam keadaan sehat, selalu dilimpahkan rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Sebelumnya saya mohon dukungannya untuk sahabat-sahabat SBC yang baru bergabung ataupun yang udah lama bergabung. Bantu like, share dan subscribe-nya ya supaya saya lebih bersemangat lagi. Oke. Di sini kita akan melanjutkan tentang masalah BSG ya, BSG. Jadi saya akan menjelaskan untuk topik sekarang ini masalah tentang SNR Mikro, oke? Jadi SNR Mikro itu apa, Bang? SNR Mikro itu adalah SNR candle ya. Jadi ada SNR candle, oke. Nah, jadi di BSG itu penting namanya SNR Mikro itu ya, sangat penting karena kita kan mau opennya itu CTC, candle to candle ya. Jadi kita harus bisa bedain mana SNR Mikro, mana SNR global. Jadi pentingnya itu SNR Mikro dan global itu sangat penting di BSG itu ya. Oke, kita mulai pembahasannya. Oke, jadi misal seperti ini ya, di dalam satu candlestick maupun candlestick merah ataupun candlestick hijau ya. Jadi dia itu masing-masing memiliki SNR. Nah, mana SNR-nya? Yang pertama ini. SNR pertama ya. SNR kedua. Dan SNR ketiga. Nah, jadi yang ini pun sama, SNR pertama, SNR kedua, dan SNR ketiga. Nah, untuk fungsinya apa sih SNR ini? Nah, jadi seperti ini, fungsinya SNR ini. Misalkan candle ini berjalan, seperti ini nih berjalan ya, berjalan. Ternyata dia itu nggak mampu nembus yang di atas seperti ini. Nah, berarti kan dia nggak mampu menembus SNR yang di atas di sini. Malah di sini itu dia meninggalkan sumbu seperti ini. Nah, berarti kemungkinan di candle berikutnya dia itu akan menjadi candle merah. Karena apa? Misalkan ini kita gambarin itu candle hijau ya. Kita ibarat candle hijau nih. Candle hijau ya. Jadi kalau dia itu sedang berjalan nggak mampu menembus SNR itu, kemungkinan dan dipastikan dia itu akan menjadi candlestick merah. Dan ada terkecualinya, body. Ingat body itu kan ada yang body dari kecil langsung membesar, ada yang besar langsung mengecil. Nah, itu hati-hati. Misal seperti ini. Misal body dari besar seperti ini berubah menjadi kecil seperti ini. Nah, itu hati-hati ya. Nah, misalkan kita gambar dulu bearish. Nah, bearish itu pertama dia membentuk candlestick bearish gede, besar atau ya. Terus dia mengecil seperti ini. Nah, kemungkinan di candle berikutnya itu dia akan menjadi candlestick hijau ini. Karena apa? Jadi dia ini ada rumus-rumusnya gitu ya. Jadi masih panjang lah intinya pembahasannya. Jadi sekarang kita ini bahas tentang SNR Mikro dulu ya. Nah, misal kita bahas candlestick hijau. Nah, seperti ini candlestick hijau. Dia memiliki sumbu. Oke, seperti ini. Nah, terus ini terlalu bawah, ya terlalu atas, kita ke bawah dikit seperti ini ya. Nah, terus dia memiliki sumbu seperti ini. Nah, terus kemudian di candle ini yang berjalan di sini dia membentuk hijau, dia naik ke atas begini kan, ke bawah terus ke atas, ke bawah terus ke atas. Nah, sampailah di atas ini dia gak bisa menembus, turun lagi dan seperti ini. Dan ternyata di atas ini dia meninggalkan sumbu. Seperti ini kan. Karena apa? Dia di reject dari sini, dari SNR ini.
Nah, karena apa ini namanya SNR mikro ya. Nah, terus di sini dia ada SNR lagi 2 dan di sini 3, di sini 4, di sini 5. Jadi totalnya SNR itu ada 5 ya. Kalau di sumbunya ada 2. Nah, jadi kemungkinan di candle berikutnya atau di candle ini dia akan menjadi apa? Merah karena nggak mampu menembus SNR yang ini. SNR mikro ini sumbu. Jadi seperti itu, oke? Jadi, nah ini pembahasan SNR. Nah, misalkan, misalkan ya, misalkan dia itu menjadi candle seperti ini, set naik ke atas, turun, ke atas, turun, ke atas, turun begini. Ternyata dia didorong ke atas nih, set seperti ini. Nah, terus dia itu membentuk sumbu seperti ini. Ya. Nah, kita yang perhatikan apa? Ini SNR-nya sudah ke break. Nah, kemungkinan di candle berikutnya dia akan menjadi hijau. Jadi seperti itu pembahasannya ya. Kemungkinan di candle berikutnya dia akan menjadi hijau. Nah, ini pembahasan SNR mikro. Nah, dan ingat kalau kita menggunakan SNR mikro, SNR global itu jangan dilupakan. SNR global itu yang seperti apa? Jadi misal begini. Nah, di sini dia ada resist. Ya kan? Ada resist, di sini ada resist, ini resist, oke. Resist. Nah, jadi resist ini yang menghambat gitu. Misal gini. Setelah si resist itu dia lahir candle hijau di sini. Nah, setelah candle hijau, dia lahir hijau lagi seperti ini. Dia ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas. Seperti ini ya. Set di sini nih. Pas di sini dia nolak lagi ke bawah, set seperti ini. Ternyata dia meninggalkan sumbu di sini. Panjang ya. Nah, kita itu hati-hati. Di sini berarti kan ada resist. Walaupun resist ini terbreak, maksudnya walaupun SNR mikronya terbreak, tapi SNR global ini dia nggak bisa ngebreak gitu. Nah, makanya kita hati-hati kalau seperti itu. Hati-hatinya apa? Takutnya kita open posisi buy di sini, dia ke atas mentok nih. Sampai sumbu sini dia ternyata ke bawah lagi sereset, malah jadi bearish di sini dia. Malah jadi candle bearish yang meninggalkan sumbunya panjang di sini. Oke, sumbunya panjang. Mana nih? Nah, sumbunya malah panjang. Terus candlenya itu yang ini kecil seperti ini. Nah, ini hati-hati ya. Jadi gunanya SNR mikro dan SNR global itu seperti itu. Kita tuh harus paham gitu ya. Nah, untuk candle bearish, misal nih bearish pun sama gitu ya. Misal kita di sini ada candle bearish seperti ini dan dia ada sumbu begini. Ya kan? Nah, terus dia pembukanya di mana? Pembukanya tuh di sini dia. Set. Dia ke bawah, ke atas lagi, ke bawah lagi, ke atas lagi. Nah, segini set. Nah, dia segini. Ternyata terus di sini dia membentuk sumbu seperti ini. Nah, berarti dia itu gak mampu ngebreak SNR 2 ini. Nah, malah dia tuh sejajar sama SNR yang di body. Nah, seperti ini kan. Berarti kemungkinan di candle berikutnya dia itu akan jadi hijau seperti ini. Nah, jadi begitu. Kalau body ini ngebreak. Nah, ini kita dulu. Kalau body candle yang tadi ngebreak sumbu yang di sini, ngebreak ke sini gitu, set. Nah, segini gitu ya. Dia itu kemungkinan di candle berikutnya dia itu akan jadi merah. Nah, jadi di sini itu dia itu akan jadi merah seperti ini. Tapi ada tapinya juga nih. Misal candlenya itu seperti ini. Nah, sampai sini doang ya. Terus sumbunya sudah ke break. Nah, ini pun dia kemungkinan akan jadi bearish berikutnya. Karena apa? Dia itu udah mendekati gitu ya. Nah, jadi seperti itu.
Nah, ini pembahasannya SNR mikro. Bedanya mikro sama global itu, jadi kalau global itu untuk mendukung kita lah. Jadi untuk mendukung. Untuk mendukung ya. Nah, ini untuk yang sama warna. Lain lagi untuk yang beda warna. Nah ya, untuk yang beda warna ntar kita jelaskan di video part berikutnya ya. Jadi sedikit-sedikit dulu. Nah, ini pembahasan tentang SNR mikro ya. Jadi semoga bisa dipahami untuk sahabat-sahabat SBC-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.